Berarti memang saat ini kantor KPAI ini banyak dikunjungi oleh masyarakat begitu Pak ya? Setiap hari Setiap memang hari ya? banyak masyarakat mengunjungi ke kita ya, baik terkait dengan pengaduan maupun konsultasi. Bahkan banyak sejumlah anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun kota itu konsultasi juga ke kita. Baik. Misalnya terkait penyusunan raperda, perlindungan anak, konsultasi terkait dengan pengembangan sistem layanan yang ada di daerah itu seringkali memang datang di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam kantor KPAI Pusat yang berada lebih tepatnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Pak Santo, kalau tadi kita lihat di sebelah kanan ada ruang mediasi 1, ruang mediasi 2, dan di sebelah kiri saya ini di depan bahkan ada ruang bermain anak. Nah ini fungsi dari ruangan-ruangan ini seperti apa sih Pak? Ya, ada sejumlah kasus yang memang harus dilakukan mediasi ya. Misalnya kasus-kasus perdata itu memang membutuhkan mediasi. Makanya di pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan salah satu tugas KPAI itu adalah melakukan mediasi terhadap sengketa pelanggaran hak anak ya. Makanya kalau misalnya ada kasus-kasus di sini di ruang mediasi 1 atau 2 kita itu bagian dari yang kita fungsikan untuk melakukan mediasi. Berarti memang di sini fungsinya KPAI sebagai mediator kurang lebih begitu Pak ya? Salah satu di antara tugas itu. Baik Pak Santo, ini kalau kita melihat kasus apa sih Pak yang paling sering diadukan oleh masyarakat ke KPAI Pusat ini? Ya, ada 3 kelompok besar ya yang sering diadukan ke kita. Pertama adalah anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban, saksi maupun pelaku. Ini memang cukup banyak dan mendominasi data-data kita terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang kedua adalah anak terkait dengan keluarga dan pengasuhan. Contoh misalnya ayah ibunya sudah bercerai, kemudian meskipun katakanlah anak itu oleh pengadilan diputuskan hak asuh itu katakanlah jatuh pada misalnya ibunya, ternyata ayahnya ternyata nggak punya akses untuk bertemu misalnya. Nah, akses bertemu itu seringkali juga menjadi persoalan dan itu juga diadukan ke kita. Nah, salah satu fungsi ruang mediasi kita adalah diantaranya bagaimana mempertemukan di antara kedua belah pihak yang katakanlah tidak memberikan akses bertemu anak. Itu bagian dari katakanlah satu kasus ya yang kemudian kenapa kemudian membutuhkan mediasi. Hal lain misalnya terkait dengan sekolah anak ya. Kadang-kadang misalnya ibunya menginginkan sekolah di sekolah A, misalnya katakanlah di Depok, ayahnya menginginkan sekolah di Bogor misalnya, atau katakanlah di Jakarta. Itu seringkali juga menjadi persoalan dan harus dimediasi di kita. Berarti memang walaupun menurut masyarakat kasus seperti itu dianggap cukup unik mungkin Pak ya, masalah sekolah anak, pemilihan sekolah anak. Ternyata banyak juga Pak pengaduan seperti itu Pak? Ya, ada sejumlah kasus yang diadukan ke kita, tetapi masalah akses bertemu itu memang cukup banyak ya, cukup banyak lebih mendominasi volumenya. Ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan KPAI menjadi mediator dan juga solusi bagi anak-anak ketika ada aduan begitu kurang lebih ya? Ya tentu, karena memang tugasnya yang dimandatkan oleh undang-undang salah satunya adalah sebagai mediator, maka tentu kita semua harus siap. Bahkan kita juga punya teman-teman yang memang terlatih menjadi mediator dan tersertifikasi. Ini juga bagian dari memastikan bahwa mandat kita ini harus benar-benar kredibel dan memang tepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak Santo, ini kan anak-anak pun sering menjadi bisa dikatakan pemberitaan media. Nah ini aturan mainnya harusnya seperti apa sih Pak? Ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu sebenarnya juga sudah diatur bahwa anak menjadi korban, menjadi saksi, menjadi pelaku itu harus dirahasiakan identitasnya ya. Identitas itu misalnya menyangkut nama, menyangkut di mana sekolahnya, menyangkut di mana alamat anak itu, menyangkut hal-hal lain, misalnya kelas berapa dan sebagainya. Makanya kami juga sering ya KPAI memberikan himbauan juga kepada masyarakat, kepada pelaku media dan sebagainya agar identitas anak itu benar-benar dirahasiakan. Bukan hanya kepada pelaku media, tetapi di era digital saat ini adalah masyarakat sering memposting ya. Sering memposting misalnya anak korban kekerasan di suatu tempat, kemudian diposting di grup-grup, di grup WhatsApp dan sebagainya. Mungkin itu nggak boleh. Itu yang lebih sulit Pak ya untuk kita mengontrolnya ya, karena di media sosial. Ya, kalau katakanlah lembaga penyiaran kita sudah punya KPI ya untuk melakukan kontrol. Tetapi kalau media sosial kan memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Katakanlah kita men-share, katakanlah punya anggota grup 100, maka tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan juga men-share lagi ke grup-grup lain. Maka tentu harus ada kesepahaman bagi kita ya. Makanya
kami menghimbau kepada masyarakat luas agar jika mendapatkan anak sebagai korban, pelaku maupun saksi, katakanlah misalnya korban kekerasan seksual, korban kekerasan yang lain, sampaikan saja ke KPAI atau ke kepolisian terdekat agar proses itu berlanjut sesuai dengan norma yang berlaku dan tentu kita kan harapannya begitu, bukan justru kita publish kepada masyarakat. Nah, ini kan media sosial bisa dikatakan ranah yang bisa dikatakan sulit dijangkau begitu. Nah, kalau KPAI sendiri biasanya menyarankan kepada orang tua yang menggunakan media sosial ataupun sering menggunakan media sosial kepada anaknya, ini solusinya apa, Pak? Ya, pertama pengguna media sosial di Indonesia itu diperkirakan 150 juta, jadi sekitar 56% dari penduduk Indonesia. Berarti kan memang jumlahnya sangat besar sekali. Yeah. Sementara literasi masyarakat kita menggunakan media sosial itu memang ya masih berproses ya. Baik katakanlah orang dewasa maupun anak-anak kita. Maka kami menghimbau kepada anak-anak agar jika katakanlah menggunakan media sosial tentu pastikan setidaknya tiga kunci utama ya. Satu, pastikan bahwa yang di-share itu sesuatu yang baik ya. Itu penting. Yang kedua, pastikan bahwa yang kita share kepada masyarakat itu sesuatu yang bermanfaat ya. Yang ketiga, bahwa sesuatu yang kita share kepada grup-grup dan masyarakat lain itu adalah benar. Jangan kemudian kita menebar hoax, jangan juga kita menebar kebencian, apalagi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Baik. Nah, media sosial pun ini bisa dikatakan sebagai ranah paling mudah untuk para bisa dikatakan penjahat-penjahat sosial ini, Pak, masuk ataupun lebih gampang tidak terdeteksi begitu. Nah, ini untuk mencegah salah satunya seperti apa sih, Pak? Ya, pertama tentu proteksi negara harus benar-benar maksimal ya. Jangan kemudian kalau ada ruang anak menjadi korban kemudian tidak terproteksi. Upaya Kominfo saat ini sudah berproses menuju perbaikan ya. Contoh misalnya konten-konten pornografi sekarang kan memang relatif terprotek dalam rentang 2 tahun terakhir. Nah, hal lain yang memang harus dipastikan adalah proses hukum kepada pelaku, bukan hanya kepada pelaku secara personal, tetapi juga jika memang ada keterlibatan korporasi, ya korporasi harus benar-benar ditindak. Kenapa? Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang dimaksud setiap orang itu bukan hanya orang dalam arti setiap pribadi, tetapi juga dimaknai korporasi atau juga organisasi. Nah, ini bullying menjadi salah satu faktor yang memang di-highlight saat ini, Pak, atau menjadi topik utama. Ini menurut Pak Santo sendiri, kasus bullying harusnya dari pihak sekolah kah, orang tua kah, atau bagaimana? Kasus bullying itu memang harus didekati dengan pendekatan yang terpadu dan komprehensif ya. Kenapa? Karena untuk membangun ekosistem yang zero bullying itu memang ada beberapa pilar yang memang harus benar-benar dipastikan. Satu, kepala sekolah. Kepala sekolah. Pastikan bahwa setiap dan semua kepala sekolah Indonesia harus zero toleran terhadap bullying ya. Karena itu, kenapa kemudian kepala sekolah itu sebagai pionir perubahan di dalam sekolah itu. Kalau katakanlah permisif kepala sekolahnya, ya tidak menutup kemungkinan kemudian sistem yang ada di sekolah itu juga menjadi permisif. Yang kedua, tentu guru harus dipastikan semua guru punya kesepahaman yang sama bahwa bullying itu nggak boleh dilakukan. Yang ketiga, bangun kesepahaman di antara anak-anak di kelompok teman sebaya agar anak-anak kita juga menjadi pelopor ya bagaimana mencegah bullying sekaligus juga melakukan tindakan yang menginspirasi bagi anak lain untuk tidak melakukan bullying. Berarti memang antara kepala sekolah, guru dan juga siswa harus saling bersinergi begitu Pak Santo ya. Baik, dan bisa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Toko Kita.